Untuk soal yang nomor pertama, itu ada 3 poin. Yang pertama, apa manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam? Yang kedua, mengapa filsafat pendidikan perlu dikaji? Dan yang ketiga, jelaskan pengertian pendidikan Islam dengan komprehensif. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan yang poin pertama dulu, yaitu manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki berbagai manfaat yang dapat membantu seseorang dalam memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang mendasari pendidikan Islam tersebut. Berikut contohnya saya akan menyebutkan. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu pemahaman yang mendalam tentang tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam membantu seseorang memahami tujuan utama pendidikan dalam konteks agama Islam. Hal tersebut meliputi pengembangan akhlak yang baik, kecakapan dalam beribadah, penguasaan ilmu pengetahuan, dan persiapan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Selanjutnya yang kedua, pemahaman tentang metode dan pendekatan pendidikan. Mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu seseorang memahami metode dan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang ketiga ada mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan Islam mempromosikan integrasi antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dunia. Selanjutnya, pertanyaan dari poin kedua pada soal nomor 1 itu, jelaskan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam mengacu pada sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran agama Islam. Hal tersebut melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam proses pendidikan untuk mengembangkan individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, serta kemampuan untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada bidang atau aspek akademik saja, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, moral, etika, dan spiritual peserta didik. Tujuan utama pendidikan Islam adalah menghasilkan individu yang taat beragama, bermoral, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif pada masyarakat kelak. Pertanyaan ketiga pada poin nomor 1 itu, mengapa filsafat pendidikan perlu dikaji? Filsafat pendidikan perlu dikaji karena memiliki peran yang penting dalam membentuk landasan tujuan dan prinsip-prinsip dalam sistem pendidikan. Alasan yang perlunya dikaji itu, pertama, karena menentukan tujuan pendidikan, filsafat pendidikan membantu kita memahami tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah pendidikan. Yang kedua, membentuk landasan teoritis. Melalui filsafat pendidikan memberikan landasan teoritis yang membantu dan memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan yang melibatkan pemikiran kritis terhadap konsep-konsep seperti proses pembelajaran, peran guru, dan pengembangan kurikulum, evaluasi pendidikan, dan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Soal yang nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksikologi. Kajian filsafat Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan dalam konteks agama Islam. Yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Mempelajari tujuan pendidikan Islam seperti pengembangan akhlak yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan, persiapan untuk kehidupan di dunia dan akhirat, serta pemahaman tentang tugas dan peran individu dalam masyarakat. Yang kedua ada metode pendekatan pendidikan. Mempelajari metode pendekatan yang sesuai dengan pendidikan Islam, termasuk penggunaan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran dan pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam. Serta ada kurikulum yang dimana merumuskan kurikulum yang mencakup studi tentang ajaran agama Islam, bahasa Arab, sejarah Islam, hukum Islam atau fikih, serta pengetahuan umum yang sesuai dengan nilai-nilai dari prinsip Islam tersebut. Adanya peran guru yang meneliti peran, kualifikasi guru dalam pendidikan Islam, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi guru dalam memberikan pengajaran yang sesuai terhadap peserta didik dengan menggunakan metode ajaran Islam. Selanjutnya ada pembentukan karakter. Mempelajari metode dan strategi untuk membentuk karakter yang kuat terhadap peserta didik, berakhlak mulia sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Dan pertanyaan poin kedua dari soal nomor 2 adalah filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksikologi. Dari segi ontologi, dalam ontologi filsafat pendidikan Islam mengasumsikan adanya realitis dan transenden yang berorientasi pada Tuhan. Pendidikan dipandang sebagai proses untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Individu dianggap sebagai makhluk yang bertujuan diciptakan oleh Tuhan dan memiliki potensi untuk mengembangkan diri holistik. Sedangkan
Dalam epistemologi filsafat pendidikan Islam mengakui dua sumber utama pengetahuan, yaitu Al-Quran dan alam semesta ciptaan Tuhan, yaitu Al-Quran dianggap sebagai sumber pengetahuan yang utama dan dijadikan panduan dalam mencapai pengetahuan dan pemahaman. Pendidikan Islam mengedepankan pemahaman yang mendalamkan tentang ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, dalam aksikologi filsafat pendidikan Islam menekankan nilai-nilai Islam sebagai pijakan moral dan etika dalam pendidikan. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, kejujuran, dan ketekunan ditekankan dalam proses pendidikan tersebut. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya pemulihan ilmu pengetahuan dan penanaman nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada soal nomor 3, yaitu menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk peran peserta didik dengan nilai religius seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Jawaban saya, yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk peran peserta didik dengan nilai religius sesuai dengan konsep Islam. Berikut ada beberapa pandangan tentang bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat membentuk peran peserta didik dengan nilai religius. Pertama, ada kesadaran spiritual. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajarkan untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dan ketaatan. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana peserta didik diberi pemahaman tentang pentingnya menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya menjaga akhlak yang baik, berbuat kebajikan, dan menjauhi perbuatan tercela. Dalam proses tersebut, peserta didik belajar untuk menghayati nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan yang menjadi bagian integral dari nilai-nilai Islam.